Zaid bin Aslam ini menceritakan tentang akhlaknya Abu Dujana. Dan ada satu karamah, kelebihan yang diperlihatkan oleh Allah SWT dari Abu Dujana. Yaitu pada saat beliau mau meninggal dunia, ya, tentu pada saat dia mau meninggal ini di kancah peperangan ya. Badannya berumuran darah segala macam, maka hampir semua sahabat yang hadir di situ melihat ada cahaya yang keluar dari wajahnya. Radhiyallahu anhu. Jadi keluar cahaya yang sangat terang. Jadi bukan cuma sekedar kita lihat karena orang putih misalnya, enggak. Memang bercahaya seperti keluar cahaya lampu gitu. Kita akan bahas teman-teman pada siang ini, semoga Allah berkahi sahabat yang mulia Abu Dujana radhiyallahu anhum. Salah satu tokoh sahabat yang sangat terkenal sekali dengan keberaniannya. Salah satu simbol yang terkenal dari Abu Dujana radhiyallahu anhu adalah keberanian. Dan keberanian ini luar biasa karena melampaui keberanian umumnya orang-orang. Nanti akan kita dengarkan bagaimana kiprah-kiprahnya dalam keberanian tersebut radhiyallahu anhu, tapi ini bisa menjadi sebuah poin utama yang akan kita pegangi pada bahasan kita insyaallah. Sahabat yang mulia ini dikenal dengan pemilik ikat kepala kematian. Artinya, kapan ada, sebelum masuk Islam, kapan ada orang yang akan diajak duel, ataupun orang mengajak dia berduel, kapan dia menggunakan imamah merahnya, maka berarti dia sudah siap untuk mati. Begitu juga setelah masuk Islam, dia membawa ya, sikap itu, sampai-sampai di perang Uhud pada saat dia menggunakan imamah. Nanti akan kita ceritakan kisahnya insyaAllah. Imamah merahnya, maka orang-orang Ansar Madinah sudah tahu. Mereka mengatakan Abu Dujana telah menggunakan ikatan kepala kematian. Artinya dia tidak akan berhenti sampai dia mati atau musuhnya mati radhiyallahu anhum. Tentu seperti umumnya kisah-kisah sebelumnya, setiap bulan alhamdulillah kita tablik akbar serial sahabat, kita belajar dari manusia-manusia terbaik ini. Karena mereka lah orang-orang yang telah melihat dengan mata kepalanya, menjamah atau bersalaman dengan tangannya, melangkah bersama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang langsung mendengarkan dengan kuping mereka sabda Nabi SAW, solat di belakangnya, mengantar jenazah bersamanya, jihad bersamanya. Dan ini kemuliaan yang luar biasa. Sampai Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, Allah melihat hati-hati manusia, maka Allah menemukan hati Muhammad lah yang paling bersih dan suci. Maka Allah angkat beliau menjadi manusia atau nabi utusan terakhir. Dan diutus khusus untuk atau umum untuk semua manusia dan jin. Sementara nabi-nabi yang lainnya diutus untuk kaumnya. Dan juga Allah melihat hati-hati setelah Nabi Muhammad SAW ditemukan hati para sahabatnya lah yang paling bersih. Maka diangkat mereka menjadi pejuang-pejuang yang mendukung Nabi SAW. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hidup di zaman sekarang juga. Kalau Allah mudahkan di zaman dulu juga alhamdulillah. Tetapi perlu kita fikirkan bahwasanya Allah memang memilih mereka khusus. Belum tentu teman-teman kita kalau hidup di zaman dengan Nabi SAW kita tidak menjadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, menjadi seperti Ibnu Salul yang memang menjadi orang munafik. Karena memang mereka pada zaman itu subhanallah melihat Nabi SAW, mendengar ucapannya. Bahkan melangkah bersama-sama. Tapi mereka diikuti dengan penyakit hati yang menolak kebenaran. Dan itu bukan mustahil. Kita pun terjadi kalau hidup di zaman itu. Oleh karena itu sahabat ini memang manusia-manusia pilihan. Tinggal bagaimana kita yang sudah datang setelah mereka ini menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Apalagi zaman sekarang Al-Quran sudah sempurna. Kisah-kisah para sahabat, kisah Nabi SAW itu bisa dinukil kepada kita secara sempurna pula. Sehingga kita ambil pelajaran. Dan beliau berkata juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain, siapa yang ingin mengambil pelajaran untuk menyempurnakan hidup dia punya pedoman hidup, maka sebaiknya dia mengambil dari orang-orang yang telah mendahulunya dari orang-orang saleh, yaitu dari kalangan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Abu Dujana teman-teman bermula kisahnya dari awal Islam tiba di Madinah, karena dia adalah orang asli Madinah. Dan dia memang pada saat sebelum masuk Islam terkenal sekali dengan keberanian, keterampilan berkuda, semangat pantang mundur, bermain pedangnya, dan segala macam hal. Keutamaan yang sangat besar. Dan dia masuk Islam, tentu saya sudah coba menggali kira-kira di tangan siapa dia masuk Islam, sebabnya apa. Saya tidak temukan secara pribadi tentunya, mungkin keterbatasan ilmu. Dan intinya dia masuk Islam ya, di tangan para sahabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk Islam dari orang-orang Ansar. Tetapi memang begitu masuk Islam, karena keberanian sebelum masuk Islam sudah dikenal, itu menjadi sebuah simbol pegangan. Kalau kita bedah buku yang sedang kita bedah ini, kisah-kisah para sahabat Nabi, maka awal yang diangkat oleh beliau adalah bagaimana
Abu Dujana yang merupakan terkenal sebagai kesatria sebelum Islam itu dibawa setelah masuk Islam dan dia menggunakan untuk membela Allah dan Rasulnya. Cukuplah pujian seorang atau seseorang yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Sebelum saya bacakan kisah Zubair, kita juga perlu sebutkan dulu nama Abu Dujana adalah Sammah atau Syammah radhiyallahu anhu. Riwayat yang mengatakan Sammak ibn Khursyah. Ya. Dan saya juga coba telusuri nama anak dan istrinya, saya tidak temukan. Ya, keterbatasan mungkin ilmu. Tapi insya Allah kita cukupkan dengan nama beliau radhiyallahu anhu. Zubair bin Awam, pernah kita bahas kisahnya. Di 10 pertama sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tidak ada yang tidak kenal tentang keberaniannya. Dididik di tangan tante Nabi SAW, ibu Zubair namanya Sofia radhiyallahu anha. Yang dari kecil Zubair ini suka dibawa ke tempat gelap. Kemudian kalau Zubair nangis ditinggal. Untuk melatih keberanian. Dan memang Zubair terlatih sangat pemberani radhiyallahu anhu. Bahkan beliau selalu menunggu kapan peluang beliau disuruh untuk membunuh musuh yang pertama. Selalu begitu. Kalau tidak beliau berada di depan pasukan musuh. Kemudian beliau menunggu instruksi dari belakang takbir. Lalu beliau menyerang duluan sendiri. Terus beliau menyerang Zubair ini sampai ke belakang pasukan musuh. Kemudian dia kembali lagi. Selalu begitu. Dan dia punya ciri khas membawa 2 tombak berwarna kuning di pundak yang dia silangkan. Yang dia gunakan untuk membunuh musuh-musuh tertentu. Jadi untuk dilempar tombak jarak jauh. Sebagaimana cukup banyak korban-korban dari ahli perang orang kafir yang ditombak oleh Zubair radhiyallahu anhu. Dan kena jelihnya dia bisa melempar tombak. Kena di antara 2 mata musuh dan tembus di bagian kepala belakang. Dan beliau juga terkenal suka menebas musuh dengan kekuatan yang luar biasa. Itu kalau dia memukul di atas kepala bisa terbelah sampai ke kemaluannya. Jadi sangat terkenal keberanian dan kekuatan luar biasa. Tapi keberanian ini tentu kita bukan membahas beliau radhiyallahu anhu. Beliau dengan keberanian seperti itu dan belum pernah ada orang yang dipuji oleh Zubair bin Awam kecuali Abu Dujana. Lalu sebenarnya ada apa dengan Abu Dujana? Kok bisa Abu Dujana radhiyallahu anhu? Kok bisa Zubair sendiri yang pemberani memuji dia? Ternyata ada sebuah kisah yang paling masyhur tentang Abu Dujana dan ini hampir semua buku mengangkat kisah ini. Abu Dujana tentu hadir teman-teman di semua peperangan Nabi SAW. Di Badr, di Uhud, di Khandaq, ya, di perang Ahzab, kemudian di pembebasan kota Mekah, di perang Hunain, ya, melawan suku Hawazim, kemudian perang Tabuk. Semua peperangan Nabi SAW dihadiri oleh beliau. Beliau juga menghadiri beberapa peperangan di zaman Abu Bakar dan beliau mati syahid nantinya di peperangan Yamamah. Ya, pada saat melawan Musailamah al-Kadzab atau pendusta dan setelah membunuh Musailamah di tangan dia bersama dengan Wahsy. Nanti yang kita jelaskan kisah itu tentunya. Abu Dujana lalu dinukil dalam sebuah kisah dari Anas. Ini kisah di perang Uhud terjadi. Bahwasanya Rasulullah SAW mengambil sebilah pedang pada saat perang Uhud lalu berkata, siapa yang mau mengambil ini dariku? Jadi pada saat itu Nabi SAW ingin memotivasi para sahabat. Siapa yang pertama sekali mau memerangi musuh dengan membawa pedangku ini? Nabi SAW menghunuskan. Dalam beberapa riwayat disebutkan, selain riwayat yang saya bacakan ini, dan itu sudah saya sebutkan di kajian sirah, Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi SAW yang juga akan mati syahid di Uhud, itu berdiri pertama. Langsung tiba-tiba mengulurkan tangannya ingin mengambil pedang itu, mengatakan, aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menarik kembali. Lalu Nabi ulangi lagi, siapa yang mau mengambil pedang ini dariku? Maka berdirilah Ali bin Abi Thalib, mengatakan saya Rasulullah. Ini 2 orang keluarga Nabi SAW terkenal dengan keberaniannya. Dan pasti dia akan jalankan amanah itu. Tapi Nabi SAW tarik lagi. Nabi SAW ulangi lagi, siapa yang mau mengambil pedang ini dari aku? Berdirilah Zubair bin Awam, menarik, mengatakan saya Rasulullah. Nabi SAW tarik. Ini orang-orang pemberani semua Nabi tolak ini. Kemudian berdiri lagi setelah itu Mikdad radhiyallahu anhu yang terkenal Umar bin Khattab memberikan julukan kekuatan 1000 laki-laki karena suaranya yang lantang, badannya yang kekar, gitu kan. Mengatakan saya Rasulullah. Nabi SAW tarik lagi. Rata-rata semua yang pemberani-pemberani ini yang jelas-jelas luar biasa menghadapi musuh dan imannya sangat kuat ditolak oleh Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau mengambil pedang ini dengan memberikan haknya? Maka Abu Dujana berdiri. Sammah radhiyallahu anhu berdiri mengatakan, ya Rasulullah. Sebelum diambil pedang, dia mengatakan, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu? Dan ternyata Nabi SAW ingin pertanyaan ini. Jangan main ambil saja.
apa yang harus saya kerjakan dengan pedang ini? Apa haknya Allah dan Rasulnya di situ? Karena Nabi SAW mengatakan, ini pedang dariku. Saya mau memberikan haknya. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau mengambilnya dan engkau memukulkan ke musuhmu sampai bengkok atau patah. Artinya perang terus dengan ini, kalau bukan kau mati, musuhmu mati. Maka Abu Dujana mengatakan, aku ya Rasulullah. Barulah Nabi SAW kasih kepada Abu Dujana. Sebagian ulama menanggapi riwayat ini mengatakan, sebenarnya memang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keutamaan Abu Dujana di depan para sahabat. Berarti menandakan Abu Dujana di sini tanda kutip lebih berhak untuk menerima khusus pedang ini dari sahabat-sahabat sebelumnya. Walaupun sahabat sebelumnya adalah orang-orang yang mulia. Untuk menunjukkan kedudukan Abu Dujana. Karena kalau tidak Allah SWT bisa berikan kepada Hamzah, berikan kepada Ali dan seterusnya. Melalui lisan Nabinya Muhammad alaihissalatu wassalam. Saya lanjutkan kisah ini dulu, atau riwayat yang sedang kita bacakan, riwayat Imam Muslim. Anas mengatakan radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengambil sebilah pedang pada perang Uhud. Lalu beliau berkata, siapa yang mau mengambil ini dariku? Lalu mereka membentangkan tangan, masing-masing dari mereka berkata, aku. Lalu beliau berkata lagi, siapa yang mau mengambilnya dengan haknya, segala konsekuensinya. Apapun masalahnya, tidak boleh kau tinggalkan. Sampai tanganmu terputus, kakimu terputus, sebelum kau mati, tetap kau harus berjuang dengan pedang ini. Lalu orang-orang pun terdiam, tidak ada seorang pun yang mengambilnya. Maka berkatalah Sammah bin Khursya atau Abu Dujana, aku akan mengambilnya dengan haknya. Lalu ia mengambilnya, setelah itu ia memporak-porandakan barisan kaum musyrikin. Riwayat tadi yang pertama saya sebutkan, riwayat rincian nama-nama sahabat yang ingin mengambil pedang tersebut. Riwayat Imam Muslim, itu juga riwayat Imam Bukhari Muslim. Riwayat Imam Muslim ini menjelaskan kepada kita tentang ringkasnya. Seperti apa pembicaraan pada saat itu. Dilanjutkan kisahnya dikatakan, tak kala dahsyatnya pertempuran berkuat di sekitar panja kaum musyrikin atau panji kaum musyrikin, maka peperangan yang paling pahit berlangsung di seluruh titik pertempuran. Jadi pada saat itu perang Uhud pernah saya ceritakan, saya gambarkan lagi kembali. Hamzah dan beberapa teman-teman yang lain, ridwanullahi alaihim, mengambil kesimpulan. Selama bendera perang masih ada, berarti musuh masih kuat. Maka kita harus bunuh pemegang bendera ini. Dan di perang Uhud itu, karena orang-orang Quraisy sudah kalah di perang Badar, mereka tahu di Badar cuma yang pegang bendera 2 orang dari orang Quraisy. Terbunuh dua-duanya berarti sudah kalah mereka. Maka mereka mempersiapkan 11 orang. Dan sengaja mereka pilih dari suku Bani Abdiddar, dari suku Abdiddar. Ini keluar sukunya Nabi Muhammad SAW yang memang benci dengan Nabi, supaya mereka itu tidak mau melepas bendera ini. Maka Hamzah pun datang dengan beberapa orang sahabatnya, di antaranya Zubair bin Awam, di antaranya Thabit bin Qais dan beberapa sahabat, kalau saya Thabit bin Qais namanya. Kemudian dan yang lainnya itu berusaha membunuh orang-orang ini. Ringkasnya seperti itu. Jadi pada saat pertempuran berkuat di sekitar panji kaum musyrikin, dibunuh-bunuhi pemegang benderanya itu, ruh keimanan telah menguasai barisan kaum muslimin, lalu mereka bergerak menuju pasukan musyrikin laksana air bah yang membuat hancur seluruh bendungan-bendungan di depannya. Sementara mereka mengatakan, matikanlah, matikanlah, dan itulah slogan mereka pada perang Uhud. Di antara yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah kalau masuk di kancah peperangan, beliau selalu memberikan bahasa rahasia di antara muslimin. Dan itu sering berganti-ganti di setiap peperangan. Kalau di perang Uhud, simbol mereka uktulu, ya, matikanlah, matikanlah. Jadi bahasa itu kalau didengar berarti ini orang muslim di sebelahnya, seperti itu. Abu Dujana pada saat itu setelah memegang pedang Nabi SAW, dia menyongsongkan atau memperlihatkan ciri khasnya dia, yaitu ikat kepala berwarna merah seraya meraih pedang Rasulullah SAW. Ia bertekad bulat untuk melaksanakan hak pedang itu. Ia berperang dengan benar-benar mencermati orang-orang. Tidaklah seorang musyrik pun yang berpapasan dengannya melainkan ia bunuh. Selanjutnya ia mengoyak-oyakkan barisan kaum musyrikin. Ini masih penjelasan secara umum bagaimana kronologis tadinya Abu Dujana mengambil pedang dan bagaimana kondisi kancah peperangan secara umum. Zubair bin Awam berkata, yang kita ingin titik beratkan poinnya, aku merasakan kekecewaan pada diriku ketika aku meminta pedang itu kepada Rasulullah SAW. Namun beliau menolaknya dan malah memberikannya kepada Abu Dujana. Aku berkata pada diriku sendiri, aku adalah putra Sofiyah, bibinya beliau, maksudnya bibi Nabi SAW, dari suku Quraisy, dan aku telah berdiri menghadapnya,
lalu memohon kepada beliau agar memberikannya kepadaku sebelum Abu Dujana. Namun beliau menyerahkan pedang itu kepada Abu Dujana dan mengabaikanku. Demi Allah, sungguh aku akan melihat apa yang akan diperbuat oleh Abu Dujana. Jadi seorang kesatria muslim yang sangat pemberani dan perkasa menceritakan tentang Abu Dujana juga kesatria yang diakui oleh dia akhirnya. Maka dikatakan, demi Allah, sungguh aku akan melihat apa yang akan diperbuat Abu Dujana. Lalu aku membuntutinya. Kemudian ia pun mengeluarkan ikat kepala merahnya atau miliknya yang berwarna merah. Ia mengeluarkan ikat kepala miliknya yang berwarna merah. Lalu mengikatnya di kepalanya. Maka berkatalah orang-orang Ansar, Abu Dujana telah mengeluarkan ikat kepala kematian. Lalu ia pergi seraya melantunkan syair. Akulah orang yang diberi pesan oleh kekasihku. Maksudnya Nabi SAW. Saat kami di kaki bukit di bawah pohon kurma. Karena waktu Nabi bilang siapa yang mau memberikan hak pedang ini. Di bawah sebuah pohon kurma. Ada bukit di sebelahnya. Agar selamanya aku tidak di barisan belakang. Aku menebas dengan pedang Allah dan Rasulnya. Maka tidaklah ia bertemu seorang pun melainkan ia membunuhnya. Sementara di kalangan kaum musyrikin terdapat seorang laki-laki yang tidak membiarkan korban terluka dari kalangan kami akan bergegas menujunya atau membunuhnya. Lalu masing-masing dari dua orang ini saling mendekat, kata Zubair. Jadi rupanya Abu Dujana dengan pedangnya tadi, setiap dapat orang musyrik ditebas sama dia, dibunuh. Rupanya di pasukan musyrik ada juga satu orang musyrik begitu. Sebuah riwayat lain mengatakan orang musyrik itu tidak terlihat kecuali kelopak matanya saja. Semuanya besi dari kepala sampai kakinya. Kudanya pun ada besi. Kemudian dia selalu melukai umat Islam. Setiap luka dibunuh sama dia. Maka Zubair bin Awam lihat. Abu Dujana dilihat, orang itu juga kelihatan. Kata Zubair, lalu aku pun berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan keduanya. Karena dia mau lihat. Benar gak ini Abu Dujana jalankan haknya pedang? Tadinya kan dia ingin dia yang mendapatkan itu. Mau bukti. Maka dengan izin Allah keduanya pun bertemu. Lalu saling menebas dengan 2 kali tebasan. Orang musyrik tersebut menebas Abu Dujana, namun ia menangkis dengan perisainya sehingga menjepit pedangnya. Kemudian Abu Dujana balik menebasnya dan akhirnya berhasil membunuhnya. Kemudian Abu Dujana berkonsentrasi untuk mengacak-acak barisan kaum musyrikin hingga sampai kepada seorang pemimpin wanita Quraisy, di mana ia tidak mengetahui siapa wanita itu. Karena Abu Dujana orang Madinah. Rupanya ada satu perempuan Quraisy ikut berperang yang mencakar-cakar orang yang ditemui. Ya. Dari zaman dulu perempuan biasanya tidak menggunakan pedang, tapi mereka taruh semacam seperti kuku panjang dan ujungnya dikasih racun. Ya. Jadi dia menggunakan kelihayannya, misalnya ada laki-laki mendekat, mungkin dia merayunya, lalu kemudian dia mencakarnya, racun itu sudah bisa mematikan. Maka berkatalah Abu Dujana, aku melihat seorang yang mencakar dengan cakaran yang keras, lalu aku menghadangnya. Tak kala aku mengangkat pedang untuk menebasnya, ia menangis dengan suara keras. Ternyata ia adalah seorang wanita. Maka aku menghormati pedang Rasulullah SAW untuk tidak menebas seorang wanita. Wanita itu adalah Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan. Yang memang di perang Uhud nanti yang menyuruh Wahsy untuk membelah dada Hamzah untuk mengambil jantungnya. Az-Zubair bin Awam berkata, melanjutkan kisahnya, aku melihat Abu Dujana telah mengangkat pedang untuk menebas pertengahan kepala Hindun binti Utbah. Kemudian ia menarik pedang itu darinya. Maka aku katakan, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui penyebabnya. Ini tentang penyampaian Zubair bin Awam. Di buku-buku sirah saya temukan berbeda. Maksudnya ada riwayat juga menyebutkan, bukan dari Zubair radhiyallahu anhu, tapi dari orang lain. Ada seseorang yang juga ikut melihat bagaimana Nabi SAW menawarkan pedang, tapi bukan Zubair bin Awamnya, orang lain. Dan dia tidak ikut untuk mengambil pedang itu. Cuma dia menceritakan. Dia mengatakan pada saat Nabi SAW memberikan kepada Abu Dujana, aku ingin sekali melihat bagaimana Abu Dujana memberikan haknya pedang tersebut. Ya. Maka aku melihat, kata orang itu, Abu Dujana pun berdiri sebelum pasukan saling menyerang, sedang memegang pedang. Lalu kemudian dia meletakkan pedangnya di bagian dadanya, ya, sebagian pegangannya di bagian dada, sehingga pedang itu ya, terlihat melewati hidungnya sampai ke atas kepalanya. Kemudian dia menggunakan imamah merahnya sambil menunjukkan kesombongan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, dia memainkan pedang itu, kemudian dia kembali meletakkan di dadanya. Entah ini simbol apa, tapi kemungkinan menantang orang-orang kafir. Maka kelihatan seperti kesombongan ada pada Abu Dujana.
Lalu Nabi SAW kata sahabat ini melihat dari jauh sambil mengatakan kepada para sahabat yang lain, sesungguhnya kegiatan atau gerakan seperti ini sangat dibenci oleh Allah. Allah nggak suka dengan kesombongan. Kecuali di tempat ini. Kecuali di tempat seperti ini, di depan musuh, saatnya menunjukkan kesombongan itu. Ya, jadi ini dibolehkan, nanti akan kita jelaskan dalam salah satu ad-durus wal ibar, atau pelajaran yang kita bisa ambil, bolehnya orang muslim menunjukkan keterampilannya, atau tanda kutip seperti ada kesombongan dalam menunjukkan keterampilan perang di depan para musuh untuk membuat mereka takut. Maka sahabat ini berkata, Abu Dujana pun menunggu instruksi. Pada saat perang sedang berkecamuk, aku hanya sibuk mengikuti Abu Dujana. Kata sahabat ini, karena ingin tahu apa yang dia lakukan. Maka kisahnya mirip dengan Zubair. Setelah itu, aku melihat, kata orang ini, seseorang dari orang musyrik yang memegang sebuah pedang yang cukup panjang. Jadi ada pedang yang dipegang dengan telapak tangan langsung, ada juga yang pegangannya cukup panjang, ya, dan pedangnya bagian atas, sehingga dia bisa dari jarak jauh membunuh orang. Maka seorang musyrik yang tidak kelihatan kecuali kelopak matanya memegang pedang yang cukup panjang dengan pegangannya agar menjangkau umat Islam dari jarak jauh. Tidak ada muslim di depannya kecuali dikorbankan sama dia. Maka aku pun berdoa kepada Allah agar Allah mempertemukan orang ini sama Abu Dujana. Maka dengan hikmah Allah tiba-tiba mereka berdua berhadapan. Lalu aku berharap melihat apa yang Allah Abu Dujana akan lakukan. Maka terjadilah duel yang sangat dahsyat antara Abu Dujana dengan orang tersebut. Saling serang menyerang dan sampai menarik perhatian beberapa orang di sekitarnya. Orang-orang lagi sibuk berperang, tapi karena duel ini sangat dahsyat sampai diperhatikan. Berhentilah sekelompok orang yang mengelilingi Abu Dujana sama orang tersebut, baik muslim ataupun orang kafirnya, untuk menyaksikan duel mereka karena dahsyatnya. Sampai akhirnya orang tersebut melayunkan pedangnya dengan sangat keras ke perisai Abu Dujana, dan Abu Dujana menangkisnya. Saking kerasnya membuat perisai itu retak dan membuat pedang orang musyrik itu melekat. Lalu Abu Dujana pun balik menyerang dengan meletakkan pedang Rasulullah SAW di atas kepala orang itu dan membelahnya menjadi dua. Dan ini kalimat membelah menjadi dua ini luar biasa. Saya kadang-kadang masih belum bisa menangkap bagaimana kekuatan ayunan tangan itu. Ya, dari kepala sampai ke kemaluan terbelah dua, itu bukan luar biasa. Itu hal yang bukan biasa, yang luar biasa. Sampai menjadi perhatian orang pada saat itu. Darah kesana sini muncul, orang ini meninggal, mati. Maka orang ini rupanya yang melihat Abu Dujana, Abu Dujana tahu orang itu sedang lihat dia. Maka Abu Dujana balik ke orang tersebut setelah membunuh si musyrik ini sambil mengatakan, bagaimana menurutmu? Maka orang ini pun tersenyum. Artinya ini bukan kesombongan, tapi karena dia tahu orang ini ternyata memang ingin melihat apa yang dia lakukan. Dan ini riwayat yang paling banyak dinukil tentang kisah Abu Dujana radhiyallahu anhum. Abu Dujana terkenal sekali setelah dia masuk di kancah Uhud itu. Ada pembelaan khusus untuk Nabi SAW. Yaitu dia menjadikan tubuhnya sebagai tameng dari anak panah dan tombak yang dilempar oleh orang-orang musyrik di akhir perang Uhud pada saat muslimin sedang terdesak. Jadi saya pernah gambarkan perang Uhud ya. Kurang lebih 700 pasukan muslim, 650 di kancah peperangan, 50 orang ada di gunung pemanah. Kemudian orang-orang musyrik 3.000 orang. Dibagi jadi 2.800 di kancah peperangan yang menghadapi 650 sahabat. Dan ada 200 di sebuah lembah yang memantau 50 pemanah Nabi SAW. Di awal peperangan umat Islam memenangkan peperangan. Tentu sudah masyhur kisahnya tentang 50 orang pemanah ini. Ada 43 di antara mereka yang turun dari bukit sementara Nabi SAW larang itu. Nabi SAW titip pesan kepada Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Dan juga ini Abdullah bin Jubair ya, bukan bin Zubair, ini berbeda. Ini ahli panahnya sahabat. Jangan kau dan orang-orangmu turun dari bukit pemanah kecuali ada instruksi dari aku, menang atau kalah. Ternyata waktu di awal peperangan Hamzah dan teman-temannya berhasil menjatuhkan bendera orang-orang musyrik dan menanglah muslimin. Seluruh orang-orang musyrik melarikan diri yang 2.000 orang itu. Maka jatuhlah bendera mereka, banyak harta rampasan perang. 43 orang dari pemanah Nabi SAW turun. Abdullah bin Jubair ingatkan, jangan, gak boleh. Nabi SAW ingatkan begini, udah gak ada musuh, coba lihat. Mereka gambarkan pada saat itu, kancah peperangan kosong. Dan orang-orang musyrik sudah tidak terlihat kecuali bayangannya, sudah menuju ke Mekah semuanya. Maka mereka bilang, sudah tidak ada musuh. Kata Abdullah bin Jubair, tidak bisa, tetap saja Nabi larang. Tapi mereka tidak mau dengar, turun dan mereka dengan niat baiknya, tapi mereka salah. Dan ini kata para ulama kalahnya muslimin di perang Uhud. Di kejadian kedua justru karena pembangkangan 43 orang ini.
Setelah itu tinggal 7 orang, Khalid bin Walid dengan 200 pasukannya atau 199 200 dengan dia di lembah yang tidak ikut lari bersama orang musyrik, manuver dari belakang gunung pemana ini atau bukit pemana, kemudian membunuh 7 orang sahabat lalu kemudian menyerang muslimin. Ringkas cerita, banyak sekali korban. 650 sahabat yang tadinya selamat di kancah peperangan mengejar yang 630-an lah kurang lebih atau 640 orang mengejar pasukan Quraisy yang 2.800 yang lari itu. Kemudian sisanya ada 10 orang kurang lebih itu bersama Nabi SAW, di antaranya Abu Bakar dan sahabat Nabi yang lain. Nah pada saat itu pasukan Khalid bin Walid yang 200 orang yang berhasil membunuh 7 orang ahli pemanah, kemudian membunuh sisa pemanah-pemanah yang ada di kancah peperangan yang sibuk mengumpul harta rampasan perang, lalu dibagi dua oleh Khalid bin Walid pasukan tersebut. Sekitar 150 orang itu menyerang pasukan 650 sahabat dari belakang. Lalu ada di antara mereka yang mengangkat bendera Quraisy, memberikan isyarat agar yang 2000 itu kembali lagi. Dan ternyata berhasil. Akhirnya yang 2000 itu kembali, 640 sahabat terdesak di tengah-tengah. Dari belakang ada pasukan kudanya Quraisy menyerang. Maka banyak sekali korban dari sahabat waktu itu, sekitar 70 orang. Nah waktu itu ada di antara orang-orang kafir Quraisy seperti Ibnu Qami'ah dan yang lain-lainnya. Ibnu Qami'ah ini secara khusus disebutkan namanya karena dialah yang menebas pedangnya ke pundak Nabi SAW waktu Nabi jatuh di sebuah lubang. Di kanan, di kiri, kemudian juga di bagian pipi Nabi SAW sehingga membuat berdarah pipi beliau yang suci alaihissalam dan pecah sebagian gigi beliau dan pelipis beliau berdarah alaihissalam. Dan beliau mengatakan, aku merasakan sakitnya tebasan Ibnu Qami'ah selama sebulan. Dan ini menandakan tentu kita pasti merasakan seperti manusia umumnya. Kalau orang masuk kancah peperangan bisa saja merasa sakit. Karena Nabi SAW juga begitu. Tapi itu ada nilai pahala sendiri di sisi Allah SWT. Kemudian teman-teman sekalian, datanglah beberapa orang-orang dari 50 orang kurang lebih dari pasukan Khalid bin Walid ini yang berusaha menyerang Nabi SAW. Disitulah peran beberapa orang sahabat. Ada dua yang sangat terkenal. Talha bin Ubaidillah dan Abu Dujana. Sammah ibn Khursyah radhiyallahu anhu majma'in. Ini dua orang yang sangat terkenal. Talha juga melindungi Nabi SAW dengan badannya untuk dilempar dengan panah. Abu Dujana juga sama. Saya belum menemukan korelasi dari dua riwayat. Tapi dua riwayat ini berbeda. Talha sama melindungi Nabi SAW dengan badannya. Sehingga banyak panah yang kena dan Talha sempat pingsan. Dan kemudian dia terbangun sadar lalu dia memikul Nabi SAW naik di atas bukit. Ada juga riwayat tentang Abu Dujana. Dia juga sama. Melindungi Nabi SAW dengan badannya. Sehingga penuh dengan darah dan ini juga dinukil dalam banyak riwayat. Kemungkinan besar kalau kita coba pertemukan dua riwayat ini. Adalah dua-duanya melindungi Nabi SAW. Karena banyaknya anak panah dari orang Quraisy yang terarahkan ke arah baginda Nabi SAW. Dalam buku kita ditulis tentu di halaman 193 di situ pembelaannya terhadap Nabi Muhammad SAW. Dikatakan pada perang Uhud Abu Dujana radhiyallahu anhu tetap tegar. Ia menjadikan dirinya sebagai perisai Rasulullah SAW. Ia membungkukkan punggungnya ke atas beliau. Yaitu Nabi SAW ada di lubang kemudian ditarik keluar. Lalu beliau melindungi Nabi SAW dengan punggungnya. Sementara anak-anak panah melesat ke arahnya hingga banyak sekali luka-luka mengenainya. Perang Uhud belum berhenti hingga ia menghempaskan dengan pedangnya sekitar beberapa orang punggawa Quraisy. Ya. Jadi sampai di sini kisah tentang masalah atau riwayat tentang masalah dia membela Nabi SAW. Tapi intinya dia punya kiprah yang sangat besar. Riwayat atau beberapa riwayat menyebutkan Talha bin Ubaidillah sampai pingsan. Lalu kemudian Talha mencabut ujung topi besi Nabi SAW yang dihantam oleh pedang oleh Ibnu Qami'ah dan tertancap di pipi beliau. Sebagai bentuk menghormati Nabi dia tidak tarik dengan tangannya tapi dia tarik dengan giginya sehingga tanggallah giginya Talha. Pernah kita bahas itu di 10 sahabat yang masuk surga di awal-awal bahasan sahabat. Dan para sahabat lain mengatakan kami tidak melihat Talha kecuali bertambah tampan setelah tanggalnya kedua gigi tersebut. Karena Allah SWT berikan itu kepada dia. Tadinya dia tampan maka Allah berikan ketampanan yang lebih. Gitu kan. Kalau Abu Dujana hanya dikatakan dia berlumuran darah dan penuh dengan darah sampai orang-orang Quraisy pun datang banyak yang melemparkan anak tombaknya, anak panahnya, bahkan ada yang menebaskan pedangnya. Tapi Abu Dujana menjadikan tubuhnya sebagai tameng. Jadi ini termasuk kiprahnya di perang Uhud. Begitu juga ada peperangan yang lain yang disebutkan kiprahnya. Abu Dujana al-Ansari radhiyallahu anhu ikut serta dalam peperangan Nabi SAW termasuk pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah. Yaitu pada saat Nabi SAW memerintahkan atau menginstruksikan untuk mengusir Bani An-Nadhir.
dari orang Yahudi. Saya ingatkan kembali ada 3 suku Yahudi di Madinah. Ada Kainuqa, ada Nadir, ada Quraidah. Yang paling pertama Nabi usir dari Madinah karena mereka berkhianat adalah Kainuqa. Kemudian datang setelahnya An-Nadir dan ini jadi bahasan kita. Dan ada setelahnya Quraidah. Kalau Kainuqa karena membunuh seorang muslim di pasar mereka, maka Nabi SAW minta pembunuhnya, mereka tidak mau kasih. Lalu Nabi kepung lalu diusir. Kalau Bani Nadir yang jadi bahasan kita sekarang itu karena Nabi SAW pernah ingin membayar dia atau denda. Seorang sahabat pernah membunuh seorang dari suku Arab yang lain yang kebetulan mereka masih musyrik. Dan mereka bersekutu dengan suku Nadir. Maka Nabi SAW ingin titipin, ini diahnya bayarin ke sana. Beliau tidak ingin kirim sahabatnya, jangan sampai sahabatnya dibunuh oleh mereka nantinya. Rupanya pada saat masuk di pemukiman orang-orang Nadir ini, Nabi SAW tunggu di bawah rumah seseorang di antara mereka. Dan Nabi mengatakan, aku pun menunggu karena mereka bilang, hai Muhammad tunggulah. Lalu orang-orang Nadir mengatur sebuah strategi atau siasat buruk. Mereka mengatakan tidak ada peluang membunuh Muhammad lebih baik daripada sekarang. Maka pada saat itu pun akhirnya naiklah seseorang di atas rumah dan ingin melemparkan batu ke arah Nabi SAW dan Jibril datang menyampaikan berita tersebut. Lalu Nabi SAW pulang membentuk pasukan mengepung suku Nadir. Ya, setelah dikepung dimintalah itu yang mau lempar batu dari atas rumah serahkan. Mereka tidak mau, dikepung sampai Allah masukkan rasa takut dalam hati mereka. Akhirnya diusirlah oleh Nabi SAW. Dikatakan dalam kisah ini, Abu Dujana al-Ansari radhiyallahu anhu ikut serta dalam seluruh peperangan Nabi SAW, termasuk pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah, di mana Rasulullah SAW mengeluarkan instruksi agar bersiap-siap memerangi orang-orang Yahudi Bani Nadir. Maka Abu Dujana pun ikut memerangi mereka. Orang-orang Yahudi itu bertahan di benteng-benteng mereka, lalu kaum muslimin mengepung mereka. Hati Bani Nadir atau An-Nadir diliputi rasa takut. Pengepungan itu terasa amat berat bagi mereka. Akhirnya yakinlah mereka bahwa benteng-benteng mereka tidak dapat menahan mereka dari nasib buruk. Karena itulah Rasulullah SAW mengajak mereka berkompromi untuk keluar. Lalu keluarlah mereka dan mereka meninggalkan kaum muslimin rampasan yang sangat banyak berupa perhiasan, senjata, properti dan juga rumah-rumah mereka. Demikianlah. Manakala muslimin mendapatkan peperangan, kata penulis ya, tanpa perlawanan, maka namanya fai. Dan fai ini khusus untuk Nabi SAW. Ya, kalau zaman sekarang kita pemimpin perangnya. Maka beliau pun membagikan untuk orang-orang muhajirin. Muhajirin yang miskin. Dan dari orang-orang Ansar hanya diberikan kepada 3 orang saja. Di antaranya adalah Abu Dujana, Sahal bin Hanif, dan Al-Harith bin Ash-Shimmah. Dan sebabnya karena mereka termasuk orang-orang miskin dari kalangan Madinah, sementara orang lainnya adalah orang-orang kaya. Dari sisi lain memang karena kiprah ketiga sahabat ini terkenal sekali yang mereka lakukan di perang Bani Nadir. Jadi mereka termasuk berada di saf-saf depan. Mereka setiap disuruh Nabi SAW mengintai benteng, naik ke atas, mereka selalu lakukan. Maka gara-gara itu Nabi SAW libatkan mereka dalam ghanimah. Begitu juga dalam perang Khaybar yang sangat masyhur. Ada seorang kesatria Yahudi yang mendapat julukan Gazal. Gazal ini kijang ya. Karena dia postur tubuhnya yang ideal dan juga wajahnya yang tampan. Lalu dia mahir dalam berperang. Maka dia keluar dari benteng kemudian dia menantang duel umat Islam. Keluarlah seorang sahabat yang mulia yang akhirnya dibunuh oleh dia dan mati syahid di Khaybar adalah Habbab bin Mundhir radhiyallahu anhu. Tapi karena si Yahudi ini lebih mahir maka kalahlah Habbab pada saat itu. Dan akhirnya terbunuh. Kemudian orang Yahudi tersebut tetap menantang untuk duel. Kemudian keluarlah seorang dari muslimin. Namun sayang juga terbunuh di tangan orang Yahudi ini. Orang Yahudi tersebut tetap dengan sombongnya menunjukkan kalau dia butuh orang yang bisa mengalahkannya. Maka pada saat dia tantang yang ketiga keluarlah Abu Dujana radhiyallahu anhu. Dan Abu Dujana akhirnya membunuh si Yahudi tadi. Ya, dengan tentu peperangan yang banyak dinukil dalam kisah-kisah. Abu Dujana keluar, kemudian melantunkan beberapa syair. Yahudi itu juga melantunkan syair. Kemudian mulailah Abu Dujana melawannya. Hanya dengan beberapa gerakan saja dikalahkan oleh Abu Dujana dan terbunuhlah si Yahudi tadi. Kemudian dia mengambil seluruh rampasannya, pedangnya, perisainya, kudahnya. Lalu dibawa kepada Nabi SAW dan dia mengatakan, aku sedekahkan di jalan Allah. Jadi dia tidak mau ambil, radhiyallahu anhu, tapi dia memberikan kepada Nabi SAW. Dan karena berhasilnya Abu Dujana membunuh Gazal tadi ini, sehingga membuat semangat muslimin untuk mengalahkan Yahudi lebih besar lagi, karena ternyata kesatria terkuat atau yang sangat kuat itu dikalahkan oleh Abu Dujana.
Begitu juga dengan di perang Hunain, perang melawan suku Hawazim, Abu Dujana mempermainkan atau memainkan peran yang sangat berarti pada saat itu. Ada seseorang dari laki-laki dari Bani Hawazim di perang Hunain menunggangi seekor unta merah dengan memegang tombak panjang. Dengan tombak itu ia banyak menewaskan kaum muslimin. Maka Abu Dujana menghadangnya, lalu berhasil memotong urat lutut untanya. Kemudian datanglah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, sang kesatria Islam, lalu menebas tangan kanannya orang musyrik itu. Lalu Abu Dujana juga dari kejauhan mempercepat memicu kudanya dan memotong tangan kiri orang musyrik tersebut, lalu keduanya membunuhnya secara bersamaan. Dan Abu Dujana pada saat itu ya diberikan julukan sebagai orang yang pemberani karena di perang Hunain pada saat itu muslimin sudah dikalahkan di awal-awal. Kurang lebih ada 12.000 pasukan muslim, itu tidak tertinggal di kancah peperangan kecuali 100 orang saja. Dan diantaranya adalah Abu Dujana termasuk 100 orang tersebut yang Nabi SAW jamin surga bagi mereka. Dan mereka menyaksikan banyak pertolongan Allah datang pada saat itu. Diantaranya mereka melihat langit dipenuhi dengan seperti serangga yang berwarna hitam. Yang pada saat jatuh ke badan muslimin itu membuat jatuh, kena langsung jatuh ke tanah dan tidak mengganggu. Tapi pada saat jatuh di tangan atau di tubuh orang musyrik, maka membuat mereka luka dan akhirnya terbunuh. Makanya pada buyar pada saat itu. Dan itu karena kekokohan 100 orang ini, diantaranya Abu Dujana radhiyallahu anhum. Disebutkan juga dalam kisah yang lain tentunya, masalah kita lepaskan atau tinggalkan dulu masalah peperangan. Nanti akan kita kembali di perang Yamama di akhir hidup beliau radhiyallahu anhu. Zaid bin Aslam ini menceritakan tentang akhlaknya Abu Dujana. Dan ada satu karamah, kelebihan yang diperlihatkan oleh Allah SWT dari Abu Dujana. Yaitu pada saat beliau mau meninggal dunia, ya, tentu pada saat dia mau meninggal ini di kancah peperangan ya. Badannya berumuran darah segala macam, maka hampir semua sahabat yang hadir di situ melihat ada cahaya yang keluar dari wajahnya. Radhiyallahu anhu. Jadi keluar cahaya yang sangat terang. Jadi bukan cuma sekedar kita lihat karena orang putih misalnya, enggak. Memang bercahaya seperti keluar cahaya lampu gitu. Maka ada seseorang bertanya kepadanya, kenapa bisa wajahmu bercahaya hai Abu Dujana? Padahal dia sudah berdarah-darah dan mau meninggal dunia. Maka dia menjawab kalimat dan ini menjadi pelajaran dari sisi akhlaknya tentunya. Dia mengatakan tidak ada suatu amalan pun yang lebih meyakinkan bagiku daripada dua hal. Artinya aku sangat yakin. Kalaupun cahaya ini kau lihat di wajahku, maka berarti karena salah satu dari dua amal ini atau karena dua-duanya. Yang pertama, aku tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang bukan merupakan urusanku. Dan ini termasuk hal yang mendasar sekali. Nanti kita bahas itu ya. Dalam durus wal ibar, salah satu pelajaran penting yang membuat bisa husnul khatimah atau orang meninggal dalam keadaan baik, dia selama hidupnya tidak mengurus sesuatu yang bukan urusannya. Dan yang kedua adalah hatiku selalu bersih terhadap kaum muslimin. Ini juga akan kita jadikan pelajaran sendiri nanti, merincikan dalil-dalil tentang bagaimana manfaatnya dan keutamaan orang yang membersihkan hatinya dari hasad ataupun dari benci dan dendam kepada kaum muslimin. Kata penulis, mana akhlak dan kemudian itu sekarang, wahai kaum muslimin. Banyak sekali orang yang menisbatkan diri kepada Islam namun tidak pernah terputus walau sekejap pun dari membicarakan kehormatan kaum muslimin. Masalah ini telah menjadi sedemikian rupa. Bahkan lebih dari itu mereka berani memperbincangkan kehormatan ulama kaum muslimin. La haula wa la quwata illa billah. Artinya bukan cuma itu. Banyak di antara kaum muslimin sekarang bukannya hanya sekedar tidak membicarakan apa yang tidak penting bagi mereka. Bahkan bisa mendatangkan besar. Orang yang baru belajar agama sudah bisa bicara tentang ulama fulan ini salah, ulama fulan itu salah, syekh ini salah, syekh itu salah, gitu kan. Adapun tentang sifat yang satu lagi, maksudnya adalah tidak menanamkan rasa benci dalam hatinya kepada muslimin. Kata dia, maka saya mau bertanya, kata penulis, atas nama Allah kepada anda semua, siapa di antara kita yang melewati satu malam tanpa ada suatu kedengkian, hasad dan dendam dalam hati terhadap salah satu dari kaum muslimin? Ya. Kemudian beliau mengatakan, selamatlah bagi orang yang kedua matanya berbinar-binar melihat sekumpulan sahabat Nabi Ridwanullah alaihim yang diberkahi ini. Bahkan selamat bagi orang yang telah melihat Al-Habib alaihi salatu wassalam. Maksudnya adalah beliau ingin menitik beratkan bahwasanya ini adalah sebuah sifat yang mulia. Selain kesatria, Abu Dujana punya sifat yang luar biasa. Tidak pernah mau campur yang bukan urusannya
dan tidak pernah menanamkan kebencian dalam hatinya dari kaum muslimin. Walaupun orang itu berbuat kejahatan. Nanti akan kita sebutkan sekali lagi dalam pelajaran kita insya Allah. Dan ini adalah didikan yang langsung dari Nabi SAW. Karena dia mengambil petunjuk, ilmu dan akhlak dari beliau. Dan beliau juga karena ikhlas dalam menerima itu semua, maka Allah pun mudahkan dia untuk mengamalkan. Karena biar kita tahu teori syar'i, saudaraku seiman, kalau kita tidak ikhlas dan tidak niat mau mengamalkan, maka Allah pun tidak memudahkan kita untuk mengamalkan. Sering sebagian ulama mengatakan kalau Allah mudahkan lisanmu mengucapkan astagfirullah atau terdorong merasa menyesal dari dosa, berarti Allah inginkan kebaikan untukmu. Berarti kau terdorong untuk bertaubat dan Allah akan terima itu. Tapi yang jadi masalah adalah kalau kau terus berbuat dosa dan Allah tidak pernah mengirimkan sinyal hidayahnya, sehingga memang berarti menandakan kau sangat buruk dan jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk terakhir teman-teman sekalian dalam kisah ini, nanti akan kita masuk kepada keutamaan beliau, manaqibnya dan juga pelajaran-pelajaran kita ambil, nanti akan panjang di pelajaran insyaAllah. Tentang judul kebun kematian dan saatnya kepergian. Ada istilah kebun kematian. Ini kisah tentang Musailamah Al-Kadzab. Abu Dujana radhiyallahu anhu sang pemberani masih terus mencari kemuliaan mati syahid melalui peluang-peluang yang ada dan mengayunkan melebar-lebar pedangnya untuk memerangi musuh-musuh Allah hingga tibalah perang Yamama. Perang Yamama ini kalau masih ingat tentu Yamama wilayahnya Bani atau suku Hanifah. Suku Hanifah ini suku yang darinya kepala sukunya itu sangat terkenal dengan kesolehannya sebenarnya. Tapi ada salah satu tokoh dari suku Hanifah itu yang bernama Musailamah. Dia mengaku sebagai nabi palsu. Dan karena ada hartanya, dia juga orangnya tampan. Bahkan diberikan gambaran dia mirip seperti dengan orang-orang barat. Ya. Seperti orang bule, pirang rambutnya, kulitnya putih. Dia dari turunan Arab tinggal di sana. Sampai nanti digambarkan dengan unta yang berwarna biru oleh orang-orang menggambarkan karena keindahan dan tampannya Musailamah ini. Dan itu merupakan daya tarik sendiri untuk mengakui dia sebagai nabi palsu. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, di akhir hidup Nabi SAW keluar beberapa orang pendusta. Dan beliau mengatakan memang akan keluar 30 pendusta dari umatku ini. Dajjal, dan ketahuilah mereka semua mengaku sebagai nabi dan mereka dusta. Dan, mereka semua adalah pendusta dan ketahuilah aku adalah nabi atau penutup para nabi dan rasul. Sampai Nabi SAW meninggal dunia, di akhir hidup beliau ada 2 orang. Musailamah diberikan julukan Al-Kadzab pendusta, itu di daerah Yamamah, dan ada di daerah Yaman namanya Al-Aswadul Unsi. Dua-duanya ini mengaku sebagai nabi karena mereka lihat, mereka fikir dengan akal pendeknya, oh Nabi Muhammad SAW terkenal justru karena mengaku sebagai nabi. Dia pikir dia punya masa, dia punya suku, dia juga mau begitu. Gitu. Tapi ternyata ini salah tentunya. Yang jelas setelah Nabi SAW meninggal, Nabi sudah ingin memerangi mereka, tapi di akhir hidup beliau setelah pulang dari perang Tabuk, beliau sakit keras. Dan akhirnya meninggal dunia alaihissalam dari penyakit tersebut. Maka yang melanjutkan peperangan adalah Abu Bakar. Dan Abu Bakar adalah mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi Musailamah dari suku Hanifah. Ya. Jumlah mereka mendekati kurang lebih 200.000 orang. Suku Hanifah ini 200.000 orang. Ini kekuatan yang luar biasa gitu. Sangat besar. Jumlah mereka hampir mendekati 200.000 bahkan lebih daripada itu. Sementara kaum muslimin hanya berjumlah antara 13.000, beberapa buku menyebutkan 19.000 orang. Tak kala mereka mulai bertempur, banyak orang-orang Arab Badui yang melarikan diri. Maka berkatalah kaum Muhajirin dan Ansar, sendirikan kami wahai Khalid. Maka Khalid bin Walid memisahkan mereka dari pasukan dan jumlah mereka kurang lebih 2.500 orang. Jadi artinya sahabat-sahabat yang pertama-tama masuk Islam dari Muhajirin dan Ansar ini melihat waktu 13.000 atau 19.000 pasukan muslimin masuk, begitu mereka melihat jumlah orang-orang kafir ini 200.000, mereka banyak yang kendor, terutama orang yang baru masuk Islam. Mereka meninggalkan kancah peperangan. Maka Muhajirin dan Ansar menjadi pesan kepada panglima mereka Khalid bin Walid, pisahkan kami. Masuk dalamnya Abu Dujana sini, sendirikan kami. Biar kami menjadi pasukan intimu. Kita menyerang saja. Yang lain lari ini nggak ada masalah. Maka Khalid bin Walid melakukan hal tersebut. Dan ini juga pelajaran penting ya. Bagaimana seorang pemimpin perang harus jeli melihat ya, kesempatan dan peluang. Dan meletakkan orang-orang yang tepat pada tempatnya. Jadi bisa dibentuk pasukan-pasukan khusus. Terdiri dari orang-orang yang sangat pemberani gitu ya. Kemudian mulailah Khalid bin Walid melakukan penyerangan secara khusus.
Ya, dan terus saja mereka menyebarkan simbol mereka pada saat itu adalah, wahai para pemilik surah Al-Baqarah, hari ini sihir telah pudar. Ya, kalau tadi kan di Uhud, matikanlah. Kalau ini begitu. Wahai pemilik surah Al-Baqarah, maksudnya muslimin. Mereka membaca surah Al-Baqarah. Sesungguhnya sihir hari ini telah pudar. Karena memang Musailamah terkenal juga sebagai seorang penyihir, gitu kan. Maka terus saja mereka memerangi, ya, pasukan musyrikin sampai mereka masuk ke dalam, orang musyrik terdesak yang 200 ribu ini sembunyi ke dalam sebuah kebun yang besar yang dikenal dengan kebun kematian. Karena nanti di situ terjadi banyak sekali korban dari musyrikin dan juga umat Islam. Lalu benteng kebun itu ditutup atau pintu gerbang ditutup, tidak bisa mereka masuk sama sekali. Jadi setiap orang masuk selalu dipanahin oleh orang-orang musyrik ini. Maka ada beberapa sahabat yang punya kiprah yang besar. Di antaranya dua orang ini, Abu Dujana sendiri, nanti kita jelaskan setelah saya jelaskan kisah sahabat yang kedua, yaitu Al-Bara ibn Malik radhiyallahu anhu. Al-Bara ibn Malik ini belum kita bahas kisahnya, nanti akan ada kisahnya ya. Terkenal dengan keberaniannya, dia kakaknya Anas ibn Malik, pembantu Nabi SAW. Dia mengatakan, sungguh benteng ini atau kebun ini kita tidak bisa tembus. Maka angkatlah aku dengan tombak-tombak kalian. Jadi tombak-tombak para sahabat disatukan semua sehingga menjadi banyak. Lalu kemudian diangkatlah Al-Bara radhiyallahu anhu di atas tombak tersebut. Lalu para sahabat mengangkat setinggi-tingginya, berusaha cari siapa yang paling tinggi. Kemudian bergabung beberapa orang sahabat lalu mengangkat. Lalu Al-Bara pun radhiyallahu anhu sampai ke ujung batas tembok. Lalu kemudian beliau melemparkan dirinya ke dalam. Dan dia melawan sendiri pasukan musyrikin sampai berhasil menembus pintu gerbang. Begitu dibuka, yang paling pertama masuk adalah Abu Dujana radhiyallahu anhu. Dan Abu Dujana sudah tahu pemimpin musyrikin dalam adalah Musailamah al-Kadzdzab. Dan dia tahu, pernah lihat orangnya gitu. Maka dia pun keliling untuk mencari sementara muslimin menghadapi peperangan melawan pasukan-pasukan perang. Sampai akhirnya Abu Dujana melihat Musailamah al-Kadzdzab berdiri di sebuah tembok ya, bersembunyi, dan dia dikatakan dalam kisah, disebutkan dalam kisah ini seperti unta yang berwarna biru ya, dan berbulu pirang gitu kan. Artinya ini jarang sekali terjadi. Ya, dia pakai baju biru, dia pakai jubah dan segala macam. Dikatakan saat itu orang itu Musailamah al-Kadzdzab berdiri di bagian luar di dekat dinding seakan-akan ia seekor unta biru saking pirangnya. Wahsy bin Harb al-Aswad, pembunuh Hamzah di perang Uhud di zaman jahiliyah, waktu dia membunuh Hamzah, maka dengan izin Allah SWT setelah pembebasan kota Mekah, lalu kemudian dia dapat hidayah masuk Islam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku akan menebus, dulu aku membunuh paman anda ini dengan membunuh tombak yang sama ke musuh Allah. Aku tidak tahu siapa tapi aku akan melakukan itu. Dan Wahsy mendapat peluang itu pada saat bertemu dengan Musailamah al-Kadzdzab. Abu Dujana waktu lihat Musailamah al-Kadzdzab ada di dinding, dia berusaha mengejar, tapi Abu Dujana pakai pedang. Dia berusaha mendekati, pas mendekati Wahsy sudah melempar tombaknya dari jauh. Dan kenalah ke musuh Allah ini. Kena di bagian titik tertentu, tidak disebutkan dalam kisah seperti apa, tapi kena titik tertentu yang membuat dia melemah. Maka Abu Dujana pun datang dan menghabisi dan membunuh Musailamah al-Kadzdzab ini. Terus saja dia berjuang radhiyallahu anhu setelah membunuh Musailamah al-Kadzdzab, karena jumlah mereka 200 ribuan pasukan musuh ini, terus saja melawan sampai ada satu musuh akhirnya menebaskan pedangnya ke arah betis atau paha Abu Dujana sehingga membuatnya sobek dan keluarlah banyak darah menetes pada saat itu. Waktu dia sudah melemah, baru datang seorang musyrik yang menusuknya sehingga mati syahid radhiyallahu anhu.